Hepatitis A sudah kita bahas kemarin ya, jadi sekarang kita bahas hepatitis B. Nah, kasus hepatitis B ini lumayan banyak sekali ya. Jadi semoga setelah menonton video ini kasus hepatitis B bisa menurun. Amin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hepatitis B adalah peradangan pada organ hati ataupun liver. Ya, ini disebabkan oleh virus hepatitis B. Nah, hepatitis B ini bisa dicegah ya dengan vaksin hepatitis B. Nah, apa saja dok penyebab dari hepatitis B? Nah, hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis B ya, atau HBV. Nah, virus ini bisa terdapat di dalam darah ataupun cairan tubuh penderita, misalkan sel pria ya, ataupun dari cairan misfi ya. Nah, virus hepatitis B ini dapat menular melalui hubungan intim. Nah, baik secara ya biasa ya ataupun secara oral ya ataupun secara anal. Nah, kemudian berbagi alat cukur, sikat gigi, ya kemudian jarum suntik juga. Ya, ini yang sudah terkontaminasi ya. Nah, ini bisa meningkatkan risiko tertular penyakit ini. Nah, hepatitis B ini dapat menular melalui kontak langsung ya dengan darah ataupun dengan luka terbuka. Nah, ini misalkan dari orang yang menderita dengan orang yang tidak ya ataupun orang yang sehat. Ya, misalkan ya dalam pembuatan tato, kemudian tindikan. Ya, ini ketika alat yang digunakan itu nggak steril. Nah, ini bisa terkena. Kemudian yang perlu teman-teman tahu ya, virus ini tidak menular melalui misalkan cuma percikan air liur ya ketika batu ataupun bersin ya, kemudian berbagi alat makan atau ya dari ibu yang menyusui anaknya. Penularan hepatitis B kalau dari ibu ke anaknya itu terjadi ketika penderita hepatitis B ini melahirkan lewat ya jalan lahir. Nah, ini bisa menular. Nah, apa saja gejalanya dok untuk hepatitis B? Nah, hepatitis B ini seringkali dia tidak menimbulkan gejala, makanya penderita sering tidak menyadari kalau dia sudah terinfeksi hepatitis B. Nah, akibatnya apa? Akibatnya penderita tadi bisa menularkan ke orang lain ya tanpa dia sengaja. Untuk hepatitis B, ini kalau seandainya kurang dari 6 bulan itu disebut dengan hepatitis B akut. Kalau lebih dari 6 bulan, ya itu disebut dengan hepatitis B kronik. Nah, hepatitis B kronis tadi ini juga bisa berkembang ya, akhirnya menjadi sirosis ya, ataupun kanker hati. Teman-teman ya, walaupun memang sering tidak menimbulkan gejala, tapi kalau seandainya ada gejala ya untuk hepatitis B akut, ya ini bisa muncul ya 1-5 bulan ya setelah terinfeksi. Nah, misalkan demam, nyeri otot, ya kemudian ya nyeri sendi, sakit kepala, mual, muntah, lemas, ya nafsu makannya menurun ataupun bisa hilang ya, perut kembung, diare, kulit kuning ataupun penyakit kuning ya, bagian mata pun bisa jadi kuning. Nah, untuk urinnya bisa berwarna gelap. Dok, gimana cara mendiagnosa hepatitis B? Ya, tentu kalau untuk mendiagnosa ya dokter pasti akan anamnesa dulu ya, anamnesa keluhannya apa, gejalanya apa, ditanya lengkap-lengkap ya, nanti baru ya nanti dilakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Kalau pemeriksaan fisik biasanya ya kelihatan ya, matanya kuning, tangannya kuning ya, kemudian bisa juga nyeri perut ya dan sebagainya. Untuk pemeriksaan penunjang ya tes darah. Ya, tes darah ini untuk mengetahui ya mulai dari kondisi kesehatan secara umum ya, fungsi hatinya dicek juga, kemudian melihat ada virusnya atau tidak ya. Nah, itu dicek darah. Nah, kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan tambahan misalkan USG ya. Ini untuk mendeteksi ya ataupun melihat kondisi hati ataupun livernya itu gimana. Nah, jadi teman-teman ya intinya dilakukan pemeriksaan penunjang itu ya tentu itu sudah dipikirkan dokternya ya, tergantung dengan dokternya juga. Dok, bagaimana pengobatan hepatitis B? Ya, untuk pengobatannya ya tergantung jenisnya ya. Misalkan hepatitis B akut ataupun hepatitis B kronis. Nah, kalau hepatitis B akut ya biasanya tidak ada penanganan khusus ya untuk mengobati hepatitis B ini. Karena gejala yang muncul itu dapat hilang dengan sendirinya ya, misalkan setelah 2-3 minggu tanpa harus diobati. Nah, tetapi kalau seandainya ada gejala ya kemudian mengganggu ya sebaiknya diobati.
Nah, untuk obatnya yaitu bisa diberikan misalkan obat antivirus ya, misalkan lamivudin ya, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ya untuk mempercepat penyembuhan, nah ini harus teman-teman banyak istirahat, mengkonsumsi banyak cairan ya, banyak minum, kemudian makannya harus bergizi, bernutrisi ya. Nah, jadi teman-teman ya ini memang harus diperhatikan. Kemudian untuk hepatitis B kronis, ya ini biasanya tergantung dokternya juga ya ketika melihat ataupun menilai kondisi penderita. Nah, bisa diberikan obat antivirus ya untuk melawan hepatitis B ini. Ya misalkan ya entecavir, kemudian tenofovir, lamivudin ya, adefovir ya, telbifudin. Nah, ini obat-obatan yang dapat mengatasi ya infeksi hepatitis B. Tetapi ya untuk penderita ketika mendapati pengobatan ini ya harus rutin kontrol ya untuk mengetahui perkembangan virusnya, kemudian mengevaluasi pengobatan juga, memantau perkembangan penyakit ya, mendeteksi dini ya kalau seandainya ada komplikasi yang terjadi. Kemudian kalau seandainya fungsi hatinya sudah rusak ya dokter biasanya akan menyarankan untuk transplantasi hati. Dok, bagaimana pencegahan untuk hepatitis B? Nah, teman-teman ya, untuk mencegah hepatitis B, misalkan pada bayi, ya ini teman-teman ya harus dilakukan vaksin ya, vaksin untuk hepatitis B. Kemudian kalau seandainya teman-teman ya maupun dewasa ya ataupun remaja belum pernah mendapatkan vaksin, ya vaksin hepatitis B. Nah, selain vaksin ya jaga kebersihan tubuh rutin, mencuci tangan. Terutama ya misalkan teman-teman sebelum dan sesudah makan. Ya ketika sudah beraktivitas di luar ruangan pulang ke rumah, cuci tangan. Ya kemudian teman-teman misalkan habis dari kamar mandi, cuci tangan. Ya pokoknya rajin cuci tangan. Kemudian pastikan ya pasangan itu sudah menjalani pemeriksaan ataupun terbebas dari hepatitis B ya. Ketika sebelumnya punya hepatitis B. Nah, kemudian kalau untuk yang baru mau menikah, ya screening dulu ya. Dicek ada hepatitis atau tidak. Nah, kemudian teman-teman ya jangan menggunakan obat-obatan terlarang ya. Jangan juga berbagi alat pribadi, alat cukur ya, sikat gigi, gunting kuku ya. Nah, ataupun pisau cukur ya. Jadi jangan gunakan barang punya orang. Ya hindari berhubungan intim ya yang beresiko ya, gonta-ganti pasangan ya. Nah, jadi itu kalau seandainya teman-teman masih nakal ya coba pakai pengaman ya, itu pun tidak jamin ya. Nah, kemudian teman-teman untuk petugas medis ya gunakan APD ya, kemudian ikuti protap yang sudah dibuat oleh ya tempat dinasnya ya ataupun rumah sakit ataupun klinik. Nah, kemudian kalau seandainya mau tindikan ataupun tato pastikan steril alat yang digunakan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share ya, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.